Oke, selamat datang pada pelajaran patofisiologi endokrin kali ini. Kita akan mempelajari mengenai hipertiroidisme. Ya, saya Gregorius Baskara Wikanindra. Langsung saja kita mulai untuk hipertiroidisme. Oke, pertama-tama definisi. Hipertiroidisme itu merupakan keadaan yang disebabkan oleh kelenjar tiroid memproduksi hormon tiroid berlebihan. Berbeda dengan hipertiroidisme, tirotoksikosis itu adalah gejala klinis yang disebabkan oleh peningkatan kadar hormon tiroid di dalam darah. Penyakit Graves disease atau PG itu merupakan penyebab hipertiroidisme yang tersering, sekitar 60-80%. Hipertiroidisme disebabkan oleh PG. PG ditandai dengan adanya hipertiroidisme, stroma diffus, dan oftalmopati. Lanjut ke patofisiologinya. Ini merupakan patofisiologi pada penyakit Graves. Penyakit Graves ini merupakan autoimun yang ditandai dengan produksi antibodi terhadap reseptor TSH pada folikel tiroid sehingga merangsang kelenjar tiroid untuk membentuk hormon tiroid secara terus-menerus. Kecenderungan seseorang untuk mengalami penyakit Graves merupakan gabungan dari pengaruh genetik dan lingkungan. Kemudian salah satu tanda yang ditemukan pada PG adalah oftalmopati Graves. Oftalmopati Graves ini terutama disebabkan oleh peranan sitokin yang mengakibatkan terjadinya perubahan struktural pada jaringan otot mata. Jenis kelamin perempuan lebih kerap terkena PG daripada jenis kelamin laki-laki karena ya Graves itu merupakan penyakit autoimun dan perempuan lebih sering terkena penyakit autoimun ketimbang laki-laki. Berikut merupakan manifestasi klinis dari hipertiroidisme penyakit Graves. Jadi penyakit Graves itu terdiri atas komponen tirotoksikosis, kemudian stroma diffus, oftalmopati, dan dermopati dalam bentuk myxedema lokal dan akropakia. Walaupun kedua komponen terakhir sangat jarang ditemukan. Manifestasi tirotoksikosis antara lain berupa hiperaktivitas, iritabilitas, disforia, tidak tahan terhadap udara panas, berkeringat berlebihan, palpitasi, lelah, penurunan berat badan, namun nafsu makan meningkat, diare, poliuri, oligomenore, dan penurunan libido. Ya, untuk gejalanya lebih jelas laginya bisa dilihat di slide tersebut. Itu kira-kira dari beberapa aspek seperti itu untuk gejalanya seperti itu. Kemudian untuk diagnosis penyakit Graves itu ditegakkan bila ditemukan trias berikut: tirotoksikosis disertai stroma diffus dan oftalmopati. Untuk diagnosis bandingnya nanti akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian untuk anamnesis, pada anamnesis ditanyakan gejala-gejala tirotoksikosis. Itu seperti ya yang di tabel sebelumnya. Kemudian pada pasien lanjut usia, gejala yang timbul mungkin hanya berupa kelelahan dan penurunan berat badan. Keadaan ini disebut tirotoksikosis apatetik. Kemudian pada pemeriksaan fisik, gejala toksik pada pemeriksaan fisik dapat berupa retraksi atau lak kelopak mata, exophthalmos, takikardi, fibrilasi arterial, ginekomastia, tremor, kulit yang hangat dan lembab, kelemahan otot, dan miopati proksimal. Pemeriksaan neurologi menunjukkan adanya peningkatan refleks, wasting otot, dan miopati proksimal yang tidak disertai vasikulasi. Pemeriksaan kelenjar tiroid ditemukan pembesaran difus yang disertai bruit akibat peningkatan vaskularisasi kelenjar tiroid. Jadi bruit itu kalau misalkan di lokasi kelenjar tiroidnya ditempelkan dengan stetoskop itu nanti akan terdengar bruit. Gimana ya? Bruit itu jadi peredaran darahnya cepat. Jadi kayak berkuduk gitu. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang, pada pemeriksaan laboratorium itu terdapat penurunan TSH dan peningkatan FT4. Kemudian pemeriksaan radiologi dan EKG dilakukan untuk mendeteksi adanya penyakit penyerta atau pengikut. Pemeriksaan FT3 dilakukan pada kondisi klinis tirotoksikosis, namun hasil pemeriksaan FT4-nya normal. Kondisi ini dapat dijumpai pada T3 toksikosis. Untuk galur pemeriksaannya nanti bisa dilihat di tempat nanti di tata laksana. Kemudian ya FT3, FT4 itu free T3 dan free T4 ya. Jadi T itu T3 dan T4 yaitu hormon tiroid. Ya, kemudian untuk diagnosis bandingnya, yang pertama tirotoksikosis tanpa hipertiroidisme. Jadi ini peningkatan hormon tiroid tapi tanpa peningkatan produksi kelenjar tiroidnya. Itu ada silent thyroiditis, destruksi kelenjar akibat iodin 131, penggunaan amiodaron, infak adenoma, dan radiasi.
kemudian tiroiditis subakut, ini bisa di queerifying dan viral. Kemudian tirotoksikosis factitia, itu dimana keadaan hormon tiroidnya ya berlebih gitu aja. Kemudian untuk hipertiroidisme primer ini bisa terjadi mutasi, kemudian adanya karsinoma tiroid yang berfungsi, kemudian penggunaan obat lithium dan iodin, adenoma toksik, stroma ovari ektopik, dan gondok multinodular yang toksik. Kemudian untuk hipertiroidisme sekunder itu adanya resistensi hormon tiroid, jadi sel-selnya tidak mampu merespon terhadap hormon tiroid secara dengan benar begitu. Kemudian adanya tirotoksikosis gestasional, ini wajar terjadi pada ibu hamil trimester pertama, karena pada ibu hamil trimester pertama perlu terjadinya peningkatan metabolisme untuk membentuk anaknya. Jadi ya untuk mengkompensasi tersebut maka memang kadar tiroidnya kemudian ditingkatkan. Kemudian ada juga CHGH secreting tumor dan TSH secreting tumor. Jadi itu untuk diagnosis banding kondisi tirotoksikosis. Untuk yang utamanya biasanya yang paling sering menyebabkan adalah Graves' disease gitu. Kemudian untuk tata laksananya terdapat 3 modalitas terapi penyakit Graves' disease, yaitu obat anti tiroid, tindakan bedah, dan terapi radioiodin. Modalitas utama yang paling banyak digunakan itu obat anti tiroid. Obat anti tiroid terdapat dari 2 golongan, yaitu tionamid dan imidazole. Tujuan untuk pemberian OAT itu adalah untuk menurunkan konsentrasi hormon tiroid di perifer. Obat-obat ini bekerja pada intranoidal, ekstratiroidal, dan mengenali proses imunologi pada penyakit Graves. Gitu. Kemudian untuk yang radioiodin itu menggunakan yodium radioaktif untuk menghancurkan sel-sel tiroid secara progresif. Radioiodinasi dapat dipertimbangkan sebagai terapi lini pertama maupun sebagai terapi lini kedua pada pasien yang mengalami relapse setelah pengobatan OAT. Modalitas ini dikontraindikasikan pada ibu hamil dan menyusui ya, karena itu radioiodin, jadi radioaktif. Kemudian yang terakhir ada tindakan bedah. Tindakan bedah dapat dipertimbangkan pada pasien yang sudah mengalami pengobatan dengan OAT namun mengalami relapse. Komplikasi yang dapat terjadi antara lain perdarahan, edema laring, hipoparatiroidisme, dan cedera nervus laryngeus rekuren. Ini penata laksanaan ini bertujuan mencapai remisi, yaitu keadaan di mana pasien masih dalam keadaan euthyroid setelah obat anti tiroid dihentikan selama 1 tahun. Atau ya kalau ingin mudahnya ya tiroidnya dipotong saja, dibuang, kemudian menggunakan preparat tiroid seumur hidup. Jadi ya seperti hipotiroid. Itu untuk evaluasi tirotoxicosisnya itu bisa pertama-tama pemeriksaan TSH dan FT4. Untuk TSH rendah, FT4 tinggi itu tirotoksikosis primer. Kemudian tanda-tanda penyakit Graves ada atau tidak. Jika ada ya itu penyakit Graves. Jika tidak, yaitu artinya stroma multinodosa atau adenoma toksik. Kemudian jika ya, itu tiroiditis destruktif, kelebihan yodium atau kelebihan hormon tiroid. Jika tidak, singkirkan penyebab lain termasuk stimulasi oleh gonadotropin korionik. Kemudian untuk yang TSH rendah, FT4 normal, periksa FT3. Jika tinggi, itu tirotoksikosis T3, Graves' disease. Kemudian jika normal, maka hipertiroidisme subklinis dipantau ulang setelah 6-12 minggu. Jika TSH normal atau meningkat FT4 tinggi, ini kemungkinan adenohypophysis pensekresi TSH atau sindrom resistensi hormon tiroid. Jika TSH dan FT4 normal, ya berarti dia orangnya normal-normal saja. Maka tidak diperlukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian untuk prognosisnya, apabila tidak ditata laksana secara optimal, kondisi tirotoksikosis akan mengakibatkan berbagai komplikasi seperti penyakit jantung tiroid, aritmia, krisis tiroid, dan eksoftalmos maligna. Terjadinya remisi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor sebelum pengobatan itu meliputi ukuran stroma, kadar hormon sebelum terapi, penanda imunologi, jangka waktu sebelum diobati, usia, jenis kelamin, oftalmopati, dan kebiasaan merokok. Selain itu, faktor pengobatan seperti durasi, dosis, respon, dan regimen terapi juga berpengaruh terhadap remisi. Jadi basicnya si hipertiroid ini karena dia sekresi hormon tiroidnya berlebihan, maka otomatis metabolisme di dalam tubuhnya juga berlebihan.
Jadi kalau metabolismenya berlebihan, maka dia suhu tubuhnya meningkat, kemudian banyak berkeringat. Nah, karena banyak berkeringat, maka kulitnya sembab, kemudian juga jantungnya berdetak dengan lebih cepat, kemudian kurus karena metabolismenya meningkat, banyak kemakan itunya energinya, kemudian karena banyak kemakan energinya cepat lapar, cepat makan, banyak makan tapi nggak kurus-kurus. Nah, jadi tapi jangan kemudian coba-coba untuk menguruskan badan minum levothyroxine ya. Gitu ya. Oke, untuk hipertiroid sekian saja. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kali ini mengenai hipertiroid ya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya dalam bidang patofisiologi endokrin. Jika ada yang kebingungan ingin ditanyakan, maka silahkan ditanyakan di dalam forum. Jangan lupa untuk merangkum materi ini dan juga diposting di dalam forum ya. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.